Kemungkinan Indonesia akan dilanda badai tsunami, usahakan dilunasi secepat mungkin. Seandainya pun kalian tidak bisa melunasi secepat mungkin, seandainya juga karena terlalu besarnya pinjamannya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di hari Senin ini, ketemu lagi kita di hari Senin. Semoga semuanya dalam keadaan mood yang baik dan dalam pekerjaan yang baik juga. Semoga semua deadline-deadline yang kemarin minggu lalu dikejar semuanya udah selesai semua pada minggu ini ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang yang lagi ramai banget dibicarain orang. Dan akhirnya saya terinspirasi juga untuk mengangkat tema ini, yaitu tentang resesi di tahun 2023. Bener nggak ya bakal ada resesi? Coba kita bahas dan bagaimana ya cara untuk menghadapinya. Oke, tapi bagi teman-teman semuanya yang baru saja ketemu di channel ini, yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, dari semua informasi yang saya baca, informasi yang saya dengar, dan banyaknya berita seliweran yang muncul di beranda-beranda saya, jadi saya sedikit ingin membahas apa sih yang akan terjadi di tahun 2023. Kenapa orang pada sibuk tahun 2023, resesi tahun 2023 kita akan mengalami krisis berkepanjangan akibat dari corona sebelumnya. Nah, kita akan membahas sedikit ya. Jadi menurut pengamat keuangan Indonesia ini masih dikatakan cukup kuat untuk menghadapi resesi di tahun 2023. Nah, di akhir tahun 2022 ini sudah banyak banget negara-negara yang tumbang akibat dari pandemi corona yang masih berlangsung di negara mereka. Jadi itu ada sekitar 60 negara, dan yang paling besar beritanya itu adalah negara Argentina. Mereka benar-benar kelaparan, benar-benar mengalami resesi yang berkepanjangan. Dan juga tetangga kita sendiri, yaitu tetangga besar tuh Australia, juga sedang mengalami 20% masyarakatnya itu mengalami kelaparan. Jadi benar-benar memang dampak-dampak dari corona ini benar-benar mereka belum sepenuhnya pulih. Tapi menurut pengamat dari Lembaga Keuangan Indonesia sudah mulai bangkit. Dikatakan bahwa keuangan Indonesia cukup kuat untuk menghadapinya ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dilanda badai tsunami resesi ini juga. Nah, buat teman-teman semuanya, saya akan memberikan beberapa tips buat kalian untuk menghadapi resesi ini dan untuk kita terus bertahan di masa-masa resesi ini, karena informasinya masa resesi ini akan berlangsung selama 3 tahun, dan semoga selama 3 tahun itu kita mampu untuk melewatinya. Karena 2 tahun masa corona saja kita mampu, kenapa yang 3 tahun dengan masa resesi yang mungkin kita dipenuhi dengan kecukupan yang ada di Indonesia, itu kita mampu untuk menghadapinya. Ingat saja pepatah dahulu mengatakan, batang ubi kita lemparkan di tanah Indonesia, dia akan tumbuh subur dengan sendirinya, tanpa kita siram, tanpa kita rawat. Nah, seperti itulah masyarakat Indonesia, dia akan mampu bertahan dengan gelombang apapun. Ini ya teman-teman ya. Nah, beberapa tips yang akan saya berikan buat teman-teman saya yang sekarang mengalami gapai-gapai pinjolnya atau sedang melunasi hutang-hutang yang mungkin sekarang kalian sedang konsentrasi untuk melunasinya. Nah, yang pertama kali yang harus kalian lakukan apabila kalian mengalami PHK atau teman-teman yang sekarang saat ini sedang terkena gelombang PHK, buat teman-teman semuanya, saving lah semua keuangan PHK kalian, baik itu uang PHK-nya, baik itu uang BPJS-nya, simpan baik-baik dan gunakanlah sebaik mungkin. Jangan menggunakan gaya hidup mewah, atau untuk beberapa tahun ke depan jangan membuka usaha yang terlalu besar yang mungkin membuatkan akan mengeluarkan begitu banyak modal. Jadi seandainya pun kalian mau melakukan usaha, lakukanlah usaha yang mini pengeluaran. Bisa jadi kalian akan membuka laundry, atau kalian membuka jajan-jajanan di anak sekolah seperti jajan-jajanan seribuan yang mungkin lebih murah dan bisa terus memenuhi kebutuhan dapur kalian, asalkan jangan menggunakan modal terlalu besar untuk membangun usaha. Nah, yang kedua, buat teman-teman yang sekarang sedang melunasi hutang, usahakan jangan pernah membuka hutang baru.
konsentrasi pada hutang yang ada, konsentrasi untuk melunasi hutang yang ada. Usahakan dilunasi secepat mungkin. Seandainya pun kalian tidak bisa melunasi secepat mungkin, seandainya juga karena terlalu besarnya pinjamannya, kalian bisa mengajukan perpanjangan pinjaman. Maksudnya di sini adalah jika kalian melunasi hutang dalam 2 tahun tapi hutangnya itu dalam jumlah yang besar cicilannya, kalian bisa mengajukan ke 3 tahun atau 4 tahun memperpanjang masa cicilan, tapi dengan cicilan yang mampu kalian bayar setiap bulannya, asalkan tujuannya satu, yaitu untuk melunasinya, bukan dengan cara membuka pinjaman atau membuka hutang-hutang yang lain. Itu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga ini adalah cobalah untuk tidak bergaya hidup mewah. Tetaplah kalian bergaya hidup sederhana. Yang kalian biasanya makan di luar, cobalah untuk masak di rumah. Yang biasanya anak jajanannya banyak, cobalah untuk menstok makanan di rumah, tapi kalian kalau bisa lebih rajin lagi untuk membuat makanan-makanan di rumah. Jadi usahakan buat kalian semua yang sekarang hidupnya mulai agak hedon, mulai dikurangin sedikit untuk menghadapi resesi di tahun 2023. Dan juga saya informasikan buat teman-teman yang walaupun sekarang pekerjaannya tidak bakalan terkena imbas, yaitu seperti PNS ataupun BUMN, jangan merasa saya aman-aman saja, saya tidak akan terkena PHK, saya tidak akan terkena imbas dari resesi. Kalian tidak boleh seperti itu ya. Semua lini dalam masyarakat itu akan terkena imbasnya. Karena semua pakar ekonomi dan semua pakar-pakar kesejahteraan masyarakat Indonesia mengatakan bahwa Indonesia cukup kuat dan kita mampu untuk menghadapi semuanya. Bagi kalian yang sekarang kondisi keuangannya bagus, tetap stay simpan keuangan kalian sebaik-baik mungkin dan jagalah tetap dalam keadaan aman dan bergaya hidup sederhana. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kita mampu semua untuk menghadapi resesi ini. Dan buat teman-teman yang sedang dalam masalah banyak hutangnya atau sedang lunasi hutang ataupun akan meminjam uang di bank, kalian pikirkan baik-baik lagi. Pinjamlah uang untuk menjalani usaha yang baik atau untuk kalian mengembangkan usaha kalian, bukan untuk bergaya hidup mewah atau buat hal-hal yang tidak berguna, karena imbasnya juga akan besar. Nah begitu ya teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.